Hai semuanya, kembali lagi di Tanpa Batas. Jika teman-teman sedang mencari mobil dengan perawatan yang mudah dan tidak menguras kantong, kalian patut melirik beberapa mobil yang kita rekomendasikan ini. Dengan dana sekitar 40 jutaan, masih banyak sekali pilihan mobil yang irit dan juga mudah untuk dirawat. Tapi jangan heran dengan tahunnya yang sudah cukup tua ya teman-teman. Ya walaupun mobil tua, tapi masih mempunyai daya tarik tersendiri karena memiliki perawatan yang mudah, memiliki bodi yang long lasting, dan mesin yang prima. Jadi jangan meremehkan mobil tua karena banyak yang masih memiliki kualitas mesin yang bagus jika dirawat dengan benar. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengeklik video ini dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum. Di urutan pertama ada Toyota Starlet Capsule tahun 95. Mobil yang dianggap sebagai cikal bakal Toyota Yaris ini terus menjadi mobil yang dicintai oleh banyak masyarakat. Bahkan hingga saat ini, harga mobil bekas Toyota Starlet termasuk salah satu mobil yang cukup stabil dan masih terjangkau. Perawatan mobil pun tergolong mudah, fiturnya pun cukup lengkap dan fungsional. Maka tak heran hingga saat ini hampir kebanyakan mobil bekas Toyota Starlet sering diburu masyarakat untuk dibeli sebagai mobil hobi atau mobil untuk sehari-hari. Memasuki era 90-an, popularitas Toyota Starlet mencapai titik puncaknya saat generasi kedua, atau jika mengacu pada versi global, ini adalah merupakan generasi keempat dengan kode EP80 dan EP81. Dari eksterior, Starcup ini hadir dengan bentuk yang cukup memikat untuk mobil keluaran 90-an. Grill sederhana hadir di faskia depan berpadu dengan desain headlamp model standar dengan bohlam halogen. Pada bagian bumper terdapat fog lamp untuk mendukung pencahayaan di saat malam hari teman-teman. Ya secara keseluruhan desain bodinya terlihat timeless karena sudah lebih membulat daripada generasi sebelumnya. Penampilan setir dan dashboardnya lebih mengutamakan fungsionalitas ketimbang estetika. Hal ini terlihat dari penempatan tombol fitur audio dan AC yang sejajar di central cluster bersamaan dengan ruang penyimpanannya. Fitur yang disediakan pun sudah fungsional seperti AC dengan model geser, audio single din, power steering, indikator RPM, dan seatbelt sebagai penunjang keamanan saat berkendara. Memang untuk fiturnya masih di bawah yang tipe SEG ya teman-teman. Untuk yang tipe SE ini bahkan belum memakai power window. Jadi jika kalian ingin Starcup dengan fitur yang lebih lengkap, kita sarankan untuk memilih yang tipe SEG. Tapi kalian juga harus menyiapkan uang yang lebih karena harganya sekarang sudah sangat bervariatif. Toyota menawarkan mesin 1E dan 2E untuk Toyota Starlet di Indonesia. Seperti mobil ini yang menggunakan mesin 2E 1300cc, 4 silinder SOHC dengan sistem pengapian CDI yang tentu lebih baik daripada Platina seperti generasi sebelumnya. Mesin ini dipadukan dengan 2 transmisi manual 5 percepatan dan 4 otomatis. Mesin yang tergolong sederhana dalam perawatan ini mampu menghasilkan tenaga 82 horsepower dan torsi sebesar 98 Nm. Mobil ini adalah hatchback Toyota dengan reliabilitas yang tak lekang oleh zaman. Perawatan mesinnya cenderung mudah dan bisa dilakukan di bengkel mana saja. Memiliki banyak konsep modifikasi, memiliki komunitas yang tersebar di mana-mana sehingga lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Dan yang tidak kalah penting, mobil ini cukup irit bahan bakar. Ya walaupun masih karburator, tapi masih bisa menempuh jarak 9 hingga 11 km dalam kota dan 10 hingga 14 untuk keluar kotanya. Tapi jika teman-teman ingin membeli mobil ini, kalian perlu memperhatikan kondisi kaki-kaki dan sasis karena umurnya sudah tergolong tua. Kemudian sulit mendapatkan yang masih orisinil dan fiturnya masih kurang lengkap teman-teman. Nah untuk Starcup yang rapi dan taat pajak sekarang dibanderol mulai 43 jutaan dengan pajak sekitar 700 ribuan. Berikutnya ada Suzuki Karimun DX tahun 2000. Suzuki Karimun generasi pertama dikenal juga dengan nama Suzuki Karimun Kotak. Pertama kali dipasarkan di Indonesia mulai tahun 98 yang hadir secara CBU dari Jepang. Dan setahun setelahnya barulah Karimun Kotak ini dirakit secara CKD. Bentuknya yang mengkotak terbilang unik karena pada periode akhir 90-an hampir semua pabrikan mobil di Indonesia telah berpaling dari model kotak seperti ini ke bentuk mobil yang lebih bulat.
Penjualan mobil Suzuki Karimun kotak ini sangat bagus dan cukup sukses pada saat peluncuran dan bertahun-tahun setelahnya. Hal ini dikarenakan di pasaran waktu itu tidak ada mobil berdimensi sekecil Karimun dan punya ukuran kabin lega serta konsumsi BBM yang irit. Lalu untuk tampilan mobil Suzuki Karimun kotak generasi pertama ini masih bisa enak dilihat meski usianya tak lagi muda ya teman-teman. Mobil ini dilengkapi dengan fitur standar seperti electric power steering, tachometer, AC yang dilengkapi dengan eco mode, power window hanya ada pada kedua pintu depan, central lock dan trim seatback pocket. Meski dimensi eksteriornya terbilang kecil, tapi ukuran bagasinya termasuk besar karena bisa memuat koper ukuran sedang 2 buah sekaligus. Mesin dengan kode F10A yang digunakan oleh Suzuki Karimun kotak ini sudah teruji daya tahannya ya teman-teman. Mesin ini juga digunakan oleh mobil Suzuki lain seperti Suzuki Cherry, Suzuki Katana, dan juga Suzuki Jimny. Berkapasitas 1000 cc, 4 silinder segaris, 8 katup SOHC, karburator yang mampu mencapai tenaga maksimal 52 HP dan torsi maksimal 100 Nm. Mobil ini bertransmisi manual 5 percepatan dan digerakkan melalui roda depan. Bentuknya yang kotak membuat mobil ini menjadi lumayan lega teman-teman. Konsumsi bahan bakarnya juga cukup irit, jadi masih bisa menempuh jarak 8 hingga 11 km untuk dalam kota dan 12 hingga 15 untuk luar kotanya. Spare partnya murah dan juga memiliki layanan servis yang banyak. Harga jualnya cukup stabil dan tentunya memiliki perawatan yang mudah. Tapi karena bentuknya yang kotak, tidak menjadi selera bagi semua orang. Body roll cukup berasa pada saat berbelok. Tenaga mesinnya kecil dan masih menggunakan sistem karburator. Nah, dan untuk Karimun DX tahun 2000 yang rapi dan taat pajak, sekarang dibanderol mulai harga 45 jutaan dengan pajak sekitar 900 ribuan. Berikutnya ada Suzuki Katana GX tahun 95. Suzuki Katana yang kita rekomendasikan ini adalah generasi ketiga ya teman-teman. Diluncurkan pada tahun 93, mengalami ubahan pada sisi atap yang menjadi lebih tinggi dan lampu berbentuk bulat. Variannya pun juga dipersempit yang hanya menawarkan tipe DX dan GX saja. Tapi sayangnya model 1 ini menjadi generasi paling akhir dari Katana. Produksinya mulai diberhentikan sejak tahun 2007 silam ya teman-teman. Ya meski begitu, peminatnya masih sangat banyak hingga saat ini. Alasannya cukup menarik, mulai dari spare part yang mudah dicari hingga kaki-kakinya yang terkenal bandel. Rangka bodinya terbilang sangat kuat dan kokoh. Bahkan jika diketuk-ketuk, material besinya memberi respon yang sangat baik. Tak heran memang mobil satu ini dikemas sebagai off-roader yang mampu melintasi medan berat. Daripada jenis lampu berbentuk kotak, kita lebih suka lampunya yang dikemas berbentuk bulat. Ya, bodinya yang cenderung kotak jika dipadu dengan lampu bulat rasanya lebih atraktif saat dipandang. Tambahan nuansa klasik juga didapat pada lampu sen berwarna orange yang dipasangkan di dua ujung bumpernya. Sementara itu, grillnya dikemas maskulin dengan sudut lebar dan didominasi warna hitam. Dilengkapi pula sebuah logo kebanggaan Suzuki pada bagian tengahnya. Pesannya yang maskulin tersampaikan dengan jelas dari keseluruhan wajah depannya. Tubuhnya terlihat proporsional namun masih mungil. Ya, di eranya banyak mobil off-road dikemas dengan tubuh yang besar, memberi kesan lebih maskulin mengikuti tren yang ada pada saat itu. Tapi nyatanya Suzuki Katana dan Jimny sukses mendobrak stigma tersebut bahwa tak selamanya mobil off-road harus berukuran besar. Ruang interior pada mobil ini memang jauh dari kata mewah. Dikemas sangat standar dan kurang elegan menjadikan salah satu kekurangan utamanya. Ya, sejatinya mobil ini dirancang untuk tema off-road, menonjolkan performanya di depan medan berat, jauh dari aspek kenyamanan berkendara teman-teman. Dashboardnya dikemas dengan dominasi warna hitam yang memang terkesan kurang atraktif. Pada sisi tengahnya, terdapat sebuah laci penyimpanan berukuran kecil yang cukup fungsional untuk menaruh handphone, dompet, dan juga barang lainnya. Pada tipe Suzuki Katana GX terdapat sebuah head unit single din Kenwood dan juga AC Denso. Hal ini tidak dimiliki untuk yang varian DX ya teman-teman. Jadi ada baiknya mencari varian Suzuki Katana GX, setidaknya lebih menghibur dan juga menjadi solusi dari terik matahari yang menyengat. Di balik kemudi setirnya tersedia sebuah panel tachometer berukuran besar, menunjukkan informasi seperti tingkat kecepatan, konsumsi bahan bakar, dan juga trip meter.
Hal uniknya terdapat pada odometer 5 digit. Ya, ketika odometernya sudah menempuh jarak 10.000 km, maka akan preset secara otomatis. Perlu diketahui juga bahwa fitur power steering hanya didapat pada Suzuki Katana GX ya teman-teman. Jadi untuk DX itu masih belum power steering. Hal ini tentu dirasa cukup penting karena akan lebih memudahkan pengemudi saat bermanuver. Untuk kursi belakangnya juga sudah menghadap ke depan, berbeda dengan yang varian DX yang masih saling berhadapan. Untuk kursi depannya juga sudah dibekali dengan fitur reclining dan sliding ya teman-teman. Kelebihan lain yang dimilikinya terletak pada operasi mesinnya. Ya, apalagi jika bukan membahas masalah konsumsi bahan bakar. Suzuki Katana jelas lebih hemat teman-teman. Selain karena performa mesinnya yang berkapasitas 1000 cc, model satu ini juga menerapkan penggerak 2WD sehingga tidak memakan begitu banyak tenaga. Mesin yang digunakan adalah F10A yang mampu memberikan lonjakan daya sebesar 50 PS dan torsi 74 Nm. Sedangkan untuk urusan transmisi, mobil ini mengandalkan 5 tingkat percepatan manual. Mobil ini memiliki desain eksterior yang ikonik, klasik tahun 90-an. Performa mesinnya mantap dan irit bahan bakar dibandingkan mobil sekelasnya. Masih bisa menempuh jarak 8 hingga 11 km per liter dalam kota dan 12 hingga 15 untuk luar kotanya. Spare part dan aksesoris tambahan masih sangat mudah untuk didapat. Harga bekasnya kini dibanderol cukup terjangkau. Kemudian ukurannya yang kecil cukup memudahkan untuk mengakses lahan parkir dan untuk perawatannya juga tidak terlalu rumit teman-teman. Tapi jika tujuan membelinya adalah untuk off-road, kita sarankan untuk lebih baik memilih Suzuki Jimny yang sudah berpenggerak 4WD. Mobil ini juga cenderung minim akan fitur. Suspensinya keras menjadikan kenyamanan berkendara kurang maksimal, dan karena bodinya yang mungil menjadikan ruang kabin tidak terlalu lapang. Nah, untuk Suzuki Katana GX tahun 95 yang rapi dan taat pajak sekarang dibanderol mulai harga 45 jutaan dengan pajaknya sekitar 900 ribuan. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions. Oke teman-teman, jadi itu tadi mobil yang kita rekomendasikan dengan harga 40 jutaan. Dan yang paling penting, selalu ajak teman atau montir saat ingin membeli mobil bekas ya teman-teman, agar tidak salah pilih atau menyesal di kemudian hari. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off.